Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekaldi Bagus Nugroho dengan NIM 20103040160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak menolak dan mematuhi hukum. Hak menolak hukum. Hugo Adam Bidau dalam bukunya Civil Disobedience in Focus berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik merupakan persoalan lama setua kisah klasik Yunani kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Terlepas dari faktor historis yang dengan jelas tentang pembangkangan terhadap hukum yang berlaku, sikap tidak mematuhi hukum itu sendiri merupakan isu politik kontroversial. Penolakan terhadap hukum merupakan kondisi yang sangat berbahaya karena mengancam otoritas negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan. Civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara, sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 kemungkinan sikap, yaitu yang pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain seringkali menjadi alasan. Kedua, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini tidak bisa disebut sebagai civil disobedience karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan. Ketiga, subjek menolak untuk mematuhi hukum tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik. Toreu menegaskan bahwa manusia kalau pada akhirnya mematuhi hukum itu karena ia memahami bahwa hukum itu benar atau adil oleh karena manusia memiliki suara hati. Sedangkan John Rawls memandang civil disobedience sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan. Oleh karena ada kemungkinan pembangkangan sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil itulah, maka hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi hukum. Di sini diskresi hakim memainkan peranan penting agar hukum dapat diterapkan secara adil. Ada 3 kondisi utama menurut Rawls sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan, yaitu pertama, apabila civil disobedience dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Kedua, civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa. Ketiga, civil disobedience sebenarnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan serius. Civil disobedience ini ada karena merupakan salah satu kewajiban moral politik. Kewajiban mematuhi hukum. Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya, sehingga secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita sebagai melalui hukum yang berlaku. Voluntarisme sebagai refleksi dari etika The Good Samaritan, seorang Samaria yang diupas sebagai figur yang baik hati dengan membantu seorang Yahudi yang notabene musuh dari suku Samaria. Hal ini memberi ruang pada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapat persetujuan dari warga negara. Paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar di satu pihak namun tanpa memberi beban terlebih pada subjek di pihak lain. Secara moral dapat dibenarkan selain kewajiban untuk patuh pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri. Tetapi kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.